my channel. Nah, sesuai dengan request teman-teman yang ada di kolom komentar di video-video sebelumnya, maka di video kali ini aku akan bahas tentang bioteknologi yang ada di Universitas Negeri Malang atau Bioteknologi UM. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, untuk bioteknologi yang ada di Universitas Negeri Malang ini dalam bentuk prodi ya, jadi bukan di jurusan. Untuk prodinya sendiri ada di fakultas apa? Ada di fakultas MIPA atau fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, bagi teman-teman yang berminat buat lanjut S1 di prodi Bioteknologi UM ini, for your information, Bioteknologi UM ini belum punya lulusan untuk tahun 2021 ini ya. Kalau misalnya teman-teman baru nonton video ini beberapa tahun kemudian, ya sudah punya lulusan. Nah, kenapa? Karena Bioteknologi UM ini baru aja berdiri. Untuk berdirinya kapan, saya masih belum dapat informasi yang jelas. Saya udah lihat di websitenya, nyari kesana kemari, dan masih belum dapat informasi yang valid. Jadi kalau misalnya di websitenya UM sendiri, Kaprodinya baru dilantik Februari 2020. Tapi tahun 2019 saya nemu di berita kalau misalnya Bioteknologi UM sudah membuka jalur SBMPTN sama jalur mandiri. Jadi peminatnya lumayan banyak juga. Nah, bagi teman-teman yang mau lanjut kuliah di sini perlu dipertimbangkan masalah itu ya. Kalau misalnya akreditasinya sudah ada atau belum, sampai sejauh ini sih saya belum baca dan belum menemukan ada akreditasi. Kalau prodi bioteknologi baru aja berdiri, terus dosen-dosennya yang ngajar dari mana? Nah, jadi dosen-dosennya yang ngajar adalah dosen dari biologi, matematika, fisika, dan kimia. Kenapa? Karena bioteknologi ini adalah prodi yang multidisiplin, jadi ya mengkombinasikan antara biologi, fisika, kimia, dan matematika. Jadi bagi teman-teman yang saat ini SMA dan merasa pengen kuliah bioteknologi karena menyukai biologi, nggak 100% nanti ketika kuliah itu benar-benar dapat biologi aja. Teman-teman akan ketemu juga sama fisika, akan ketemu sama kimia, dan akan ketemu sama matematika. Meskipun yang paling banyak memang biologi dan kimianya. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri, di sini udah aku list, jadi aku akan bahas satu persatu di setiap semesternya sekaligus berapa jumlah SKS yang akan teman-teman ambil ketika nanti kuliah di Bioteknologi UM ini. Nah, sudah aku tulis ya. Jadi di semester 1 ada 21 SKS. Apa aja yang ada di semester ini? Yang pertama pendidikan Pancasila, dasar sains, biologi umum, ikatan kimia, kimia dasar 1, matematika, fisika, K3 di laboratorium, bahasa Inggris untuk bioteknologi. Jadi di sini mulai dari semester 1 pun teman-teman sudah ketemu lagi sama fisika, sama matematika, dan sama kimia. Jadi kalau misalnya teman-teman yang berpikir aku mau masuk kuliah bioteknologi untuk menghindari matematika, fisika, dan kimia, teman-teman akan ketemu lagi di semester 1 sekalipun. Oke, lanjut di semester 2. Nah, di semester 2 ini SKS-nya lebih banyak, yaitu 22 SKS. Mata kuliah apa aja yang dipelajari di semester ini? Yang pertama, pendidikan agama, terus ada pengantar dan etika bioteknologi, biologi sel, mikrobiologi, struktur hewan dan tumbuhan, kimia dasar 2, kimia organik, sama studi literatur bioteknologi. Nah, jadi kimia dasarnya yang satu sudah ada di semester 1, kemudian dilanjut lagi kimia dasar 2. Di semester 3, mata kuliahnya berjumlah 22 SKS yang terdiri dari pendidikan bahasa Indonesia, mega biodiversitas tropika, fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan, genetika, struktur dan fungsi biomolekul, enzimologi, metabolisme, kimia pangan fungsional, dan pengantar spektroskopi dan mikroskopi. Kemudian di semester 4 ada 22 SKS yang terdiri dari pendidikan kewarganegaraan, imunologi, pensinyalan sel, pengantar teknologi bioproses, pemisahan dan teknik analisa protein, pemisahan dan teknik analisa asam nukleat, bioinformatika, rekayasa genetika, dan bioremediasi lingkungan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya apa sih bedanya mata kuliah pendidikan Pancasila sama pendidikan kewarganegaraan. Kalau teman-teman bertanya soal ini, saya kurang paham ya. Kenapa? Karena dulu waktu saya kuliah cuma ada pendidikan kewarganegaraan, yaitu udah include Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi mata kuliahnya sama, tapi kesini-sini saya lihat banyak mata kuliah yang memisahkan antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Oke, lanjut di semester 5. Di semester 5 ini ada 22 SKS juga yang terbagi menjadi mata kuliah manajemen inovasi, statistika, metodologi penelitian, kewirausahaan, sama mata kuliah pilihan sebanyak 12 SKS. Jadi yang 10 SKS untuk mata kuliah wajib yang tadi saya sebutkan, dan 12 SKS-nya ini mata kuliah pilihan. Untuk mata kuliah pilihannya akan saya jelaskan di selanjutnya ya, setelah sampai semester 8.
Kemudian di semester 6 ada 22 SKS juga. Apa aja itu? Seminar bioteknologi dan 20 SKS mata kuliah pilihan. Jadi untuk seminar bioteknologinya sendiri cuma terdiri dari 2 SKS, itu yang wajib. Yang pilihannya teman-teman bisa bebas memilih mata kuliah apa yang teman-teman sukai dan minati. Kemudian di semester 7 ini ada 14 atau 18 SKS tergantung teman-teman mau ngambil berapa. Jadi di semester 7 ini teman-teman ngambil mata kuliah PKL, KKN, skripsi, mata kuliah pilihannya 4 SKS aja. Kemudian di semester 8 cuma ada 4 SKS dan itu untuk skripsi aja. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tanya, ini kenapa sih ada skripsi di semester 7 tapi kemudian ada skripsi lagi di semester 8? Nah, jadi kalau misalnya skripsinya dibuat ada 2, skripsi yang di semester 7 itu yang 0 SKS, sementara skripsi yang di semester 8 itu yang 4 SKS. Kenapa skripsi sampai ada 2 SKS? Jadi yang kita ngambil skripsi 0 SKS itu buat kita biar bisa seminar proposal, biar bisa masuk lab. Jadi kita sudah terdaftar ngambil skripsi tapi tidak ada SKS-nya. Nah, kemudian yang 4 SKS ini nanti saat kita sidang biar nilainya keluar. Ya, jadi emang harus kayak gitu. Kenapa? Karena skripsi nggak mungkin selesai 1 semester, minimal 2 semester. Jadi di semester yang pertama 0 SKS, baru di semester yang selanjutnya yang 4 SKS, atau di beberapa kampus ada yang 6 SKS. Nah, untuk mata kuliah pilihannya, ini ada beberapa tergantung dengan minat yang teman-teman ambil ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya ngambil minat bioteknologi industri, mata kuliah pilihannya ada mikrobiologi pangan, analisa bahan pangan, teknologi enzim, mikrobiologi industri, teknik bioproses, teknik bioenergi, sama manajemen keamanan pangan. Sementara kalau misalnya teman-teman tidak berminat dengan bioteknologi industri, ada bioteknologi kesehatan. Untuk bioteknologi kesehatan, pilihan minatnya itu perkembangan hewan, dasar-dasar desain biomarker, mikrobiologi kesehatan, biomaterial, nutrigenomik, toksikologi, teknik enzim, terapi gen dan sel, teknologi vaksin, bioassay, farmakognosi, sama translational medicine. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang berminat dengan bidang bioteknologi kesehatan atau Red Biotech kemarin. Kemudian untuk yang minat bioteknologi lingkungan, pilihan mata kuliahnya lumayan sedikit. Cuma ada remediasi mikroba, fitoremediasi, sama rekayasa bioteknologi lingkungan. Kemudian yang terakhir ada bioteknologi untuk lintas bidang minat. Nah, ini menurut saya lumayan baru karena di kampus lain biasanya tidak ada bioteknologi lintas bidang. Yang saya temukan baru ada di UM ini. Nah, kalau teman-teman berminat untuk lanjut bioteknologi lintas bidang, bisa coba untuk kuliah S1 di bioteknologi di UM. Untuk pilihan mata kuliahnya ada apa aja? Yang pertama ada biobisnis, perkembangan tumbuhan, fisiologi mikroba, rekayasa metabolit sekunder, kultur jaringan tumbuhan, bioteknologi dan masyarakat, metode penulisan ilmiah, sama kapita selecta bioteknologi. Nah, itu untuk mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan. Untuk mata kuliah wajibnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan di semester 1-8. Dan untuk SKS-nya kalau dilihat ya, dibandingkan dengan bioteknologi yang ada di Universitas Brawijaya, kalau di Universitas Brawijaya untuk SKS-nya setiap semesternya menurut saya terlalu banyak. Bukan terlalu banyak sih, emang itu dimaksimalkan. Jadi 24 SKS terus yang wajib mulai dari semester 1 sampai semester 6. Tapi keunggulannya adalah di semester 6 itu udah selesai semua kuliah. Jadi semester 7 sama semester 8 udah bisa fokus dengan skripsian aja. Sementara kalau misalnya di UM ini lebih ringan, di setiap semesternya cuma ada 20 atau 22 SKS. Nah, tapi untuk kuliahnya itu ada sampai semester 7. Jadi semester 7 masih harus ngambil mata kuliah pilihan 4 SKS, PKL, KKN, sama sekaligus skripsi. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman mau kayak gimana. Atau kalau misalnya mungkin ya, teman-teman merasa mampu di semester 1 ngambil SKS 24 gitu, sekalipun yang wajib cuma 20, teman-teman mau ngambil langsung aja deh 24 SKS gitu. Mungkin bisa dicoba nanti ketika KRS dan menentukan mata kuliah dan jumlah SKS yang diambil, teman-teman mungkin bisa mengajukan 24 SKS, tapi ini tergantung kepada kebijakan setiap prodi masing-masing. Segitu aja penjelasan tentang bioteknologi di Universitas Negeri Malang. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain sekitar bioteknologi atau seputar konsultasi pendidikan, dan teman-teman kelas 3 SMA yang mau lanjut kuliah bisa tanya di kolom komentar di bawah ini dan aku akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.